Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Amir Marasabesi MT selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Fajri Asfi Raihan STMT selaku dosen penguji dan juga dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Purwojoko Suranto STMT selaku dosen penguji dan juga dosen pembimbing. Saya Syafil Fadilah dengan NRP 191031310 akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Analisis Hambatan terhadap Variasi Bentuk dan Sudut Naka Airfoil sebagai Self-Maneuvering pada Unmanned Surface Vehicle. Pada skripsi saya mencangkup 5 pokok bahasan itu. Pertama ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir ada penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian saya ini, Indonesia itu memiliki wilayah yang luas di mana di dalamnya terkandung kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari terumbu karang sampai dengan hasil minyaknya, sehingga memunculkan risiko ancaman. Maka diperlukan adanya berbagai tindakan seperti pengawasan, eksplorasi supaya kita bisa mendapatkan hasil kekayaan alam tersebut, dan juga survei pada setiap perbatasan. Dari tindakan tersebut, USV itu dapat melakukan hal tersebut, di mana USV ini bisa meminimalkan risiko korban jiwa, dan juga USV sebagai alat perekaman gelombang, data hidrografi, dan data oceanografi, dan data pengukuran laut lainnya. Di mana jika dibandingkan dengan kapal yang lebih besar, USV ini lebih hemat biaya. Oleh karena itu, desain terbaru seperti dengan NACA sebagai 3 bodi kapal pada USV diharapkan mampu memberikan nilai hambatan yang lebih rendah sehingga USV ini nanti akan bertahan lebih lama lagi. Adapun menurut penelitian dari Naim dan kawan-kawan, di mana USV menggunakan trimaran hal sebagai self maneuvering itu membuktikan kalau jarak lambung yang terjauh dari nakanya itu dapat meminimalkan hambatan. Ada juga dari penelitian dari Soguk Pinar yang menguji variasi dari angle of attack naka, ini bisa memberikan hasil hambatan yang lebih kecil jika diberikan angle of attack. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya, yang pertama itu bagaimana cara memodelkan USV, yang kedua itu bagaimana cara menganalisis karakteristik hambatan, yang ketiga itu bagaimana aliran fluida yang terjadi, yang keempat itu bagaimana hasil dari variasi kecepatan USV. Adapun tujuan penelitian yang saya buat, yang pertama itu mendapatkan konfigurasi USV yang terbaik yang mendapat menurunkan hambatan, yang kedua itu mengetahui pengaruh dari setiap variasi sudut, yang ketiga itu mengetahui pengaruh dari setiap variasi bentuk naka. Adapun manfaat penelitian dari skripsi saya, yang pertama itu saya berharap bisa menambah pengetahuan terkait konfigurasi naka dengan self maneuvering pada USV. Yang kedua ini saya berharap juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Adapun batasan masalah dari penelitian saya, di mana itu hanya menggunakan, yang pertama hanya menggunakan 4 tipe naka 0040, 0032 dan 0024. Yang kedua itu proses analisa hanya dilakukan menggunakan ANSYS TFX. Yang ketiga itu analisis hambatan udara tidak diperhitungkan. Adapun hipotesis yang saya temukan di sini tuh menurut saya konfigurasi 3 naka sebagai bodi kapal dengan jarak antar lambung yang lebih jauh akan memberikan hambatan yang lebih dikit sehingga performa kapal lebih optimal, yang ditambah dengan pemberian sudut serang. Hipotesis ini juga diperkuat dengan adanya penelitian sebelumnya yang tadi sempat saya jelaskan, yaitu oleh Naim dan kawan-kawan dan Soguk Pinar. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Pertama di sini ada USV, di mana USV ini merupakan kapal mini tanpa awak yang dapat dikendalikan secara otonomus maupun dengan manual dengan remote control. Yang kedua naka airfoil yang digunakan sebagai lambung USV, di mana airfoil ini adalah bentuk dari geometri yang dapat mempengaruhi aliran fluida sehingga gaya angkatnya lebih besar dibandingkan dengan hambatannya. Yang kedua, gaya angkat terjadi pada airfoil karena pada permukaan bawah airfoil memiliki aliran fluida yang lebih tinggi dan permukaan atasnya lebih rendah. Faktor tersebut dipengaruhi oleh tebalnya dari naka tersebut. Nah, untuk penelitian ini saya menggunakan naka symmetrical airfoil. Adapun hambatan dari kapal, adapun rumus dari hambatan total yaitu RT sama dengan setengah dikali koefisien hambatan total dikali massa jenis dikali weighted surface area dikali kecepatan kapal kuadrat. Selanjutnya ada CFD yang digunakan pada penelitian saya ini menggunakan ANSYS CFX. Selanjutnya yang ketiga ada metodologi penelitian. Di sini ada diagram alir, di mana saya pertama memulai dengan mengidentifikasi dan
perumusan masalah. Setelah itu saya melakukan studi literatur. Setelah melakukan studi literatur, saya melakukan pengumpulan data dengan mengambil dari penelitian sebelumnya atau jurnal sebelumnya, di mana saya mendapatkan ukuran utama kapal. Selanjutnya saya membuat permodelan geometri di software Inventor dan juga Rhinoceros. Setelah itu saya membuat permodelan geometri variasi sudut dan posisi lambung. Setelah itu saya lanjutkan dengan melakukan simulasi pada software ANSYS CFX dengan permodelan yang telah saya buat tadi ditambah dengan modifikasi variasi. Setelah itu saya melakukan validasi apakah penelitian saya ini bisa dipakai atau tidak. Jika iya, maka hasil dari penelitian itu saya analisis kembali, saya buat kesimpulan dari pola aliran dan hambatannya. Di sini ada ukuran utama yang telah saya dapatkan dari penelitian sebelumnya, di mana LOA 0,906 meter, lebar kapal 0,82 meter, tingginya 0,325 meter, dan draftnya 0,268 meter. Di sini ada permodelan variasi yang telah saya buat. Di sini ada tampak front view, side view, dan juga top view-nya. Di sini ada penampakan dari 3D model yang telah saya buat. Selanjutnya di sini ada variasi NACA. Di sini ada 3 variasi, yaitu NACA airfoil 0040, 0032, dan 0024 dengan lebar 0,3 meter. Selanjutnya di sini ada variasi 1 sampai dengan 3, di mana jarak antar NACA itu 0,7 meter dan ada beberapa perubahan variasi sudut serang atau angle of attack. Selanjutnya di sini ada variasi 4 sampai dengan 6. Di sini ada perubahan di mana 2 NACA ini ada di depan, di balik posisinya dari posisi sebelumnya. Selanjutnya di sini ada variasi 7 dan 8, di mana di sini menggunakan variasi 1 untuk posisinya, tapi NACA-nya sudah berubah, sudah tidak menggunakan NACA sebelumnya. Di sini ada penjelasan detail dari variasi penelitian yang saya gunakan. Di sini ada variasi data penelitian yang saya gunakan, itu kecepatan 0,2 meter per second sampai dengan 0,6 meter per second. Untuk ukuran utama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk konfigurasi yang digunakan adalah variasi 1 sampai dengan 8, dan di sini NACA-nya itu 0040, 0032, dan 0024. Setelah itu pada metode penelitian saya melakukan validasi, di mana saya melakukan perbandingan eksperimen dari penelitian sebelumnya yang dilakukan pada towing tank dengan ukuran panjang 60 meter, lebar 3,7 meter, dan tinggi 1,85 meter. Setelah itu saya lakukan dengan data tersebut saya bandingkan dan saya masukkan dengan rumus mean deviation. Selanjutnya masuk kepada hasil dan pembahasan. Di sini ada buan diri yang saya dapatkan dari jurnal sebelumnya juga, dari penelitian sebelumnya. Setelah itu saya melakukan beberapa setting pada software ANSYS CFX, di mana saya melakukan setting meshing itu dengan konfigurasi mesh tetrahedral mesh, dan dengan maksimum size elemen bonding itu 0,1 dan maksimum size dari elemen hala itu 0,033. Selanjutnya di sini melakukan pengaturan ANSYS CFX, itu boundary condition, di mana saya melakukan pengaturan kondisi batas domain, inlet water, inlet air, outlet air, dan juga outlet waternya, terus melakukan opening dan berbagai macam kondisi model. Di sini ada pun dari grafik running atau bisa dibilang grafik residual, di mana harus mencapai 10⁻⁴ agar model itu bisa diverifikasi dan bisa dipakai hasil dari hambatannya nanti. Adapun di sini konvergensi dan validasi, di mana saya melakukan 5 kali konvergensi mesh sampai dengan hasil yang terakhir itu menggunakan total elemen 787.000. Dan di sini juga ada grafik dari meshing konvergensinya. Setelah itu saya melakukan mean deviation, di mana saya dapatkan itu 2,41% untuk mean deviation, jadi masih di bawah 5%. Setelah itu di sini ada tabel dari variasi yang telah saya dapatkan dari variasi 1 sampai dengan variasi 8. Nah, dari tabel tersebut saya mendapatkan grafik di mana hambatan terkecil itu terdapat pada variasi 1 dengan kecepatan 0,2 meter per second, yaitu
dengan hambatan 0,806 Newton. Di sini saya pecah lagi grafiknya, di mana ini variasi 1, 7, dan 8 dengan posisi dan sudut yang sama, tapi di sini nakanya berbeda. Di mana hambatan terkecil itu ada pada variasi 7 dengan kecepatan 0,2 dengan hambatan 0,473 Newton, di mana di sini itu menggunakan naka 0024. Di sini ada grafik dari semua hambatan analisa yang telah saya lakukan, di mana hambatan terkecil itu jatuh pada variasi 7 dengan kecepatan 0,2 meter per second. Adapun di sini ada kondisi tabel dari koefisien hambatan total yang telah saya lakukan, saya buat. Di sini ada grafiknya dari tabel yang telah didapatkan, di mana hambatan terkecil itu sama seperti sebelumnya, ada di variasi 7 dengan hambatan 0,0437 Newton. Selanjutnya di sini ada koefisien hambatan friction, di mana penurunan rata-rata nilai hambatan itu sebesar 6,5%. Selanjutnya di sini ada kontur gelombang yang telah saya analisa, di mana luas surface yang lebih besar karena sudut serang, sehingga adanya diffraction wave yang memiliki volume gelombang yang lebih tinggi. Dan juga dengan adanya sudut serang yang semakin besar mengakibatkan jarak antar naka semakin dekat, sehingga menciptakan intervensi yang lebih besar. Bisa dilihat pada gambar warna merah itu menunjukkan peningkatan tinggi gelombang yang lebih besar. Selanjutnya di sini ada variasi 4 sampai dengan variasi 6. Di sini ada perubahan posisi nakanya, di mana volume gelombang air yang cukup tinggi itu ditandai dengan warna merah seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Terus pada variasi 4 sampai 6 ini surface sudut pada bagian depan itu menghalangi atau merubah arah gelombang yang seharusnya fluktuatif diteruskan ke belakang menjadi hanya ada sedikit volume gelombang yang ditandai dengan warna biru pekat. Selanjutnya di sini ada variasi 7, 8, dan variasi 1. Di mana di sini ada menggunakan versi naka yang berbeda. Bisa dilihat semakin kecil naka yang digunakan, maka gelombang yang dihasilkan itu akan semakin tinggi semakin rendah juga. Maka bisa dilihat warna merahnya ini akan semakin tidak terlalu pekat pada variasi 7, di mana menggunakan naka yang lebih kecil lagi. Atau bisa dibilang naka 0024. Terakhir di sini ada penutup. Pertama, kesimpulan saya yang pertama itu variasi 7 dengan nilai hambatan terendah pada kecepatan 0,2 meter per second yang memiliki nilai hambatan 0,47 Newton. Kesimpulan saya yang kedua, pengaruh dari setiap posisi dan sudut serang naka. Di sini ada 3 pengaruhnya. Yang pertama, jarak antar naka menjadi lebih dekat. Dengan adanya sudut ini itu membuat naka semakin dekat, sehingga membuat nilai hambatan lebih tinggi. Dengan perbedaan nilai hambatan pada variasi 3 dan 1 itu sebesar 4,94%. Sedangkan untuk sudut naka itu membuat adanya volume gelombang air yang lebih besar juga, dikarenakan menjadi lebih luasnya surface model yang terbentur langsung dengan aliran fluida, yang mengakibatkan diffraction wave itu mempunyai volume lebih besar, serta adanya intervensi gelombang yang terjadi jarak antar lambung. Pengaruhnya yang ketiga itu adanya volume gelombang yang lebih besar juga yang diteruskan oleh kedua naka yang berada di posisi yang ada di depan. Bisa lihat pada variasi 4 itu tadi yang mulai ada perubahan, ada posisi. Untuk kesimpulan saya yang ketiga itu pengaruh dari naka 0040, 0032, dan 0024 pada model USV itu memberikan penurunan nilai hambatan pada naka yang lebih ramping dengan nilai rata-rata penurunan sebesar 0,22% dari variasi 7 dengan naka 0024 terhadap variasi 1 dengan naka 0040. Adapun saran dari penelitian saya ini itu seharusnya itu perhitungan stabilitas terhadap bentuk naka yang lebih ramping itu dihitung, karena kita nggak tahu ini jadinya bakal kayak gimana dengan yang lebih ramping meskipun hambatannya lebih kecil. Terus pada penelitian ini juga tidak melakukan penambahan bentuk shaft dan propeller, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.